Silahkan. Iya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada hari ini isu yang akan saya bawakan itu ada isu lingkungan di Kalimantan Timur, yaitu mengenai kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri. Jadi di Kalimantan Timur itu pada tahun 2019 itu terjadi kebakaran hutan di beberapa titik, yaitu ada yang di Penajam Pasir Utara, tepatnya di lokasi Nenang, Gunung Siteleng, dan Lawe-Lawe. Dan juga ada di Kabupaten selain dari PPU, ada juga dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Terus ada juga di Samboja dan khususnya di Tahura, Bukit Soeharto. Dan kebakaran hutan di Kalimantan Timur itu luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur pada 2019 itu mencapai 6.715 hektar. Sementara di provinsi lain seperti Kalimantan Tengah itu 44.769 hektar. Sementara Kalimantan Barat ada 25.900 hektar, Kalimantan Selatan ada 19.490 hektar, dan Kalimantan Utara ada 1.444 hektar. Di mana kan kita ketahui sendiri Pulau Kalimantan itu termasuk penyumbang paru-paru dunia kan. Kalau terjadi kebakaran gini, menurutku dampak yang maksudnya yang bisa menjadi isu global itu, kalau misalkan semakin banyak hutan atau lahan yang kebakar itu, paru-paru dunia kan makin berkurang nih, lahan hijau kan makin berkurang. Terus juga asapnya kan bisa aja, kita kan negara tetangga kita kayak Malaysia, Singapura itu kan kita kayak berdekatan banget kan. Itu bisa aja asapnya mengganggu negara lain, otomatis itu kan bisa jadi isu isu internasional gitu, bisa jadi isu global kayak gitu sih kalau menurutku. Soalnya kan Pulau Kalimantan ini termasuk salah satu paru-paru dunia kan. Kalau lahannya makin banyak kebakar, banyak dipakai gitu, menurutku bisa kualitas udara di dunia. Itu sih. Oke, makasih dari Melia. Terima kasih. Oke, ada yang ingin mau nanya atau apa gitu? Karena kan ini diskusi. Bisa masih penasaran apa gitu. Tapi kayaknya teman-teman udah bawa kasus masing-masing. Tadi Nina yang mau setelah Melia. Kalian bisa rasain ya buat yang mau ngomong setelah Nina. Kasih. Silahkan Nina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mau aku bahas itu deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur. Jadi di Kalimantan Timur itu pengerusakan dan penggundulan hutannya itu sudah semakin parah. Terus itu menyebabkan Indonesia itu menjadi penyumbang emisi gas terbesar di dunia. Padahal Indonesia sendiri kan udah meratifikasi Paris Agreement dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Terus kenapa deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia ini semakin tinggi? Itu karena pemanfaatan kayu hasil hutan secara berlebihan, penebangan ilegal, kegiatan pertambangan, dan besarnya perubahan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan tidak berbasis kehutanan. Terus itu kenapa dibilang makin parah? Itu karena laju pergerakan deforestasi dan degradasi hutan meningkat sangat tinggi. Dari yang awalnya 81.000 hektar per tahun, itu menjadi 157.000 hektar per tahun. Itu data dari Forest Watch Indonesia. Sekian dari aku, terima kasih. Oke, selanjutnya ada Mary. Silakan Mary. Iya, jadi kasus yang aku bawa itu terkait pencemaran tumpahan minyak bakar atau marine fuel oil di tahun 2018 yang terjadi di Balikpapan, di Teluk Balikpapan. Jadi tumpahan minyak ini termasuk ke dalam limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, dampaknya itu
ada 5 dari total keseluruhan itu ada 5 korban tewas meninggal dunia, baik saat kejadian, soalnya kan sebelum ada pencemaran yang tumpahan minyak ini ada kebakaran dulu. Itu ada 2 korban tewas, terus dalam pas udah selesai gitu nambah lagi korbannya, jadi total korbannya ada 5. Terus juga untuk masyarakat sekitar yang tinggal di daerah pesisir pantai situ, di daerah Melawai gitu, dia ngerasa mual dan pusing karena bau dari minyaknya itu menyengat. Terus juga karena ini kan udah menyebar ya, kan di perairan di laut nih di Teluk Balikpapan. Penyebarannya tuh lebih cepat gitu. Jadi kenapa aku ambil permasalahan ini, karena menurut aku ini juga bisa berdampak ke negara di sekitar kita, di sekitar wilayah timur. Terus juga dengan adanya kasus ini, pemerintah Balikpapan itu menetapkan darurat lingkungan di kawasan pesisir. Soalnya selain ada korban jiwa manusia, ini juga mengganggu ekosistem alam. Ada ditemukan pesut yang mati di kawasan Kelandesan Ulu, terus juga banyak biota laut mati kayak udang, ikan, terus juga ini juga berdampak sama kerusakan terumbu karang, terus juga mangrove. Terus ternyata pencemaran ini tuh terjadi akibat bocor atau putusnya pipa di bawah laut yang tersangkut jangkar kapal kargo MV Evergazer pada 31 Maret 2018. Terus juga sebenarnya kasus pencemaran tumpahan minyak bakar ini udah pernah terjadi di tahun 2004 sama 2000 berapa gitu. Cuman terjadi lagi di 2018 dan dalam pelaksanaannya meskipun sudah ditetapkan darurat lingkungan di kawasan pesisir, tetap aja pelaksanaannya itu nggak efektif, jadi masih kayak dinilai kurang gitu. Jadi itu aja sih yang aku bawa. Kasih. Oke, makasih Mary. Selanjutnya Paya. Silahkan Paya. Nanti setelah Paya langsung Jumi ya. Jadi aku ngambil kasus stunting di Kalimantan Timur. Jadi kayak misalnya kemiskinan, kelaparan, kurangnya kebersihan lingkungan, dan minimnya air bersih itu mempengaruhi terjadinya stunting. Contohnya misalnya di Kukar, yang meski terkenal sebagai kabupaten yang kaya, tapi tingkat kemiskinan tuh masih bertambah terus. Sehingga Kukar tuh banyak kasus stunting pada anak-anak karena kurangnya gizi. Terus daerah lainnya itu misalnya Makam Ulu yang berbatasan dengan Malaysia. Kan pernah terjadi kelaparan dan kemiskinan di tahun 2014. Hal itu kemudian yang bahkan sampai sekarang itu mendorong peningkatan kasus stunting pada anak-anak sampai 30% lebih. Sehingga jangka panjangnya itu akan berdampak pada berkurangnya kualitas sumber daya manusia. Kurangnya perhatian pemerintah pada beberapa daerah di Kalimantan Timur ini tuh secara langsung tidak langsung akan meningkatkan kemiskinan. Orang-orang tuh bakalan sulit untuk memperoleh gizi yang cukup buat anak-anaknya. Alasannya milih kasus ini tuh karena peningkatan terjadinya stunting itu akan menghambat pertumbuhan anak-anak dan mengurangi kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Itu aja dari aku. Kasih. Oke, langsung aja ya aku masuk. Itu kalau dari saya bawa tentang Festival Erau di Kutai Kartanegara. Nah, kenapa ini bisa menjadi isu global? Karena saya jelaskan dulu. Itu Erau kan itu merupakan salah satu festival budaya tertua di Nusantara. Itu khususnya di Nusantara. Ini sudah terjadi sejak berabad-abad. Nah, ini merupakan pesta panen sebagai festival yang digunakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan hasil bumi yang diperoleh oleh masyarakat sekitar, masyarakat keluarga besar Kesultanan waktu itu menjamu rakyatnya dengan beraneka sajian hasil bumi seperti itu.
Nah, kalau yang diyakini masyarakat Kuta itu awal munculnya Erau itu sejak abad 12 Masehi. Nah, namun sampai sekarang pun masih terus ini ya, dilestarikan seperti itu. Nah, era baru Festival Erau di Kutai Kartanegara itu menjadi momen yang paling penting karena dapat bisa melangsungkan kegiatan terus bekerja sama dengan Erau Internasional bernama Erau International Folklore and Art Festival gitu. Nah, di berbagai kesenian sehingga warisan budaya dari Erau ini bisa bersanding dengan budaya-budaya Indonesia lainnya di kancah internasional. Seperti itu. Ini terjadi pada tahun 2013 gitu. Nah, para delegasi dunia seringkali diundang ke festival ini sebagai bentuk kerjasama dalam bidang kebudayaan, begitu. Mungkin itu dari saya, Nova. Oke, ada yang ingin memberi tanggapan mungkin dari isu yang dibawa Jumi, kan dia bilang apa tadi, Erau ya? Iya. Silahkan teman-teman. Oh, tadi ternyata bukan Jumi setelah ini. Ada Ica, tapi kelewatan. Sorry Ica, silahkan. Anissa Nurfadila. Maaf ya. Maaf Ica. Gak apa-apa. Udah Kano. Jadi mau izin juga sebentar. Iya, Okay. iya Jum. Silahkan Cak. Jadi saya akan membahas tentang isu degradasi lingkungan hidup. Studi kasusnya itu di hutan mangrove yang ada di Delta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi kerusakan hutan mangrove itu udah terjadi dari awal tahun 1980 yang disebabkan oleh maraknya alih fungsi lahan hutan mangrove menjadi tambak budidaya udang. Jadi degradasi hutan mangrove ini disebabkan oleh yang pertama itu ada budidaya perikanan tambak yang memanfaatkan lahan wilayah Delta Mahakam, mendominasi dan mengelola potensi migas dan budidaya perikanan tambak. Pihak-pihak tersebut itu meliputi perusahaan pengeksplorasi migas, petambak, tengkulak tambak, dan penduduk lokal yang bekerja di sektor tambak. Secara keseluruhan, pihak-pihak yang disebutkan itu melanggar prinsip ekologis Delta Mahakam dengan merambah secara eksploitatif terhadap ekosistem hutan mangrove. Yang kedua, penyebabnya itu menurunnya daya dukung lahan untuk kawasan konservasi, kemudian tingginya pembuangan limbah eksplorasi migas di bagian offshore atau lepas pantai Delta Mahakam, dan sifat lahan tambak yang hanya memberikan dampak ekonomi secara pendek kepada masyarakat juga membuat masyarakat terus mengeksploitasi ekosistem hutan mangrove sehingga menyebabkan beberapa degradasi lingkungan. Jadi berkembangnya isu konversi hutan mangrove ini menjadi lahan tambak memberikan dampak negatif yang bukan hanya bagi alam tapi juga bagi masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Jadi dampaknya yang pertama itu terjadi perubahan luas hutan mangrove yang juga berdampak pada perubahan iklim. Yang kedua, berkurangnya fungsi ekologis yang diberikan hutan mangrove sehingga dapat menimbulkan kerusakan seperti terjadinya erosi garis pantai, terjadi intrusi air laut, dan pencemaran. Kemudian penurunan luasan ekosistem mangrove juga berakibat terhadap penurunan produksi dan pendapatan nelayan sehingga akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dapat meningkatkan kemiskinan. Selain itu, hutan mangrove merupakan salah satu dari siklus hidup sebagian besar biota laut seperti ikan dan udang. Jadi hutan mangrove itu memungkinkan terjadinya pertumbuhan plankton yang merupakan sumber makanan bagi biota air, sehingga ketika terjadi
degradasi pada hutan mangrove juga turut menghilangkan ekosistem biota yang ada di laut. Jadi sehingga dalam pemulihan degradasi lingkungan juga memerlukan keterlibatan semua pihak, yaitu antara pemerintah pusat, daerah, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, aparat hukum, dan juga masyarakat. Itu aja, terima kasih. Oke. Tadi ada siapa lagi yang mau ngomong? Amanda Jasmine? Atau ada yang lain dulu? Silahkan. Yang lain dulu, bentar. Oke, jadi maksudnya itu misalnya kalian sama kasusnya nih, kalian bisa nambahin. Kayak misalnya tadi ada yang bahas, misalnya kayak Melia kebakaran hutan kayak gitu. Kalian bisa tambahin yang aku tahu gini-gini kayak gitu. Bisa nggak apa-apa. Bakalan tetap dinilai kok. Sepertinya nggak ada, Man. Jadi silahkan. Jadi aku bakal mengangkat isu tentang isu sampah. Di Kalimantan sendiri itu, produksi sampah di Kaltim itu pada tahun 2017 menghasilkan sebanyak kurang lebih 700.000 ton sampah. Dan di tahun 2018 bukannya makin menurun, malah meningkat menjadi kurang lebih sebanyak 800.000 ton sampah. Dan banyak sampah yang ada di Kalimantan Timur itu sendiri itu merupakan sampah plastik. Nah, seharinya di Kalimantan Timur itu sendiri bisa menghasilkan sebanyak 2.000 ton sampah. Dan seperti yang kita ketahui kan, karena banyaknya itu sampah plastik itu sendiri susah terurai gitu. Jadi tuh kalau misalnya terus dibiarkan bisa mempengaruhi ke keadaan lingkungan, terutama sampah-sampah yang dibuang sembarangan ke Sungai Mahakam, contohnya gitu kan. Yang salah satunya dapat menyebabkan bencana lingkungan kayak banjir. Itu sih dari aku. Oke. Yang lain ingin menanggapin? Tapi emang sih kalau dari kalau masalah sampah itu tuh kayak nggak ada yang solusi ataupun cara dari pemerintah yang tepat gitu loh. Kayak sampah ya sekedar dibuang tanpa ada pun kayak mendaur ulang secara serius kayak gitu. Apalagi di Samarinda aja kita udah tahu kan gimana gunung sampah. Dan apalagi di kayak di sekitaran Kalimantan Timur kayak yang kecamatan atau apapun itu tuh nggak ada solusi ataupun upaya dari pemerintah untuk mendaur ulang kayak gitu. Yang penting jangan deh buang ke ini ke sungai kayak gitu. Udah gitu aja ya. Terus tuh paling dibuang di mana kayak gitu. Dan itu tuh bakalan tetap memperparah keadaan lingkungan. Kayak tanah yang awalnya itu tuh bagus gitu loh. Kawasannya itu bagus. Jadi pada akhirnya tuh jadi kumuh karena sampah kayak gitu. Emang sih udah ada kemajuan dengan mereka bilang dengan mereka nggak buang sampah sembarangan kayak di kecamatanku sendiri. Itu tuh baru 2 tahun atau 3 tahunan dari kecamatan tuh udah mulai ngumpulin sampah kayak gitu kan, ada TPA-nya. Sebelumnya tuh nggak ada. Jadi orang rata-rata ngebakar sampah atau enggak ya paling buang di sungai kayak gitu. Apalagi aksesnya untuk buang ke tempat sampahnya itu jauh. Benar. Nova, aku boleh nanya nggak? Iya, silakan. Jadi kan tadi dari kata Amanda, sampah di Kaltim itu dari 2017 sampai 2018 tuh bukan malah mengalami penurunan, tapi malah penaikan. Nah, aku tuh ingin
tahu kebijakan apa sih yang udah dilakuin sama pemerintah Kaltim, karena aku tuh belum nemuin kebijakannya spesifik gitu. Aku cuma taunya tuh yang karena aku tinggal di Balikpapan, jadi aku taunya tuh cuman ada jam untuk buang sampah itu kok di Balikpapan dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kalau misalnya di kabupaten lain atau di kota lain itu ada nggak gitu? Terima kasih. Oke, jadi aku jawab ya. Sebenarnya untuk persoalan sampah ini dari tahun ke tahun tuh tetap ada, sudah ada gitu. Suaraku mantul-mantul ya? Enggak kok, bagus Enggak aja. kan? Jadi setiap daerah itu sebenarnya udah ngebuat peraturan daerahnya masing-masing. Kayak Samarinda tuh juga udah buat peraturan daerah perda pengelolaan sampah. Cuman nggak efektif gitu. Nah, tetap kesadaran masyarakatnya masih kurang. Tetap ada yang buang sampah sembarangan gitu. Kayak tadi kata Nova juga di daerahnya itu ada peraturan, cuman tetap gitu. Itu sih. Terus tuh, oh ya, ada juga dari Pemkot Samarinda peraturan daerahnya tuh tentang persampahan. Bagi yang membuang sampah sembarangan tuh dikenakan denda sebesar 50 juta dan pidana kurungan 3 bulan gitu kan. Tapi tuh kayaknya sampai sekarang itu kita nggak pernah gitu lihat ada orang yang ditangkap gara-gara ngebuang sampah sembarangan gitu. Itu sih emang kurang efektif aja gitu kayaknya peraturannya juga sama masyarakatnya kurang sadar. Itu sih. Ada lagi yang ingin menanggapi? Iya, halo Humaira, saya mau menanggapi soal yang dibilang Manda itu. Apa kan kata Nova tadi kalau misalnya nggak ada solusi itu rasaku berlebihan sih, nggak ada, maksudnya tuh pasti ada solusi, soalnya kan negara lain aja bisa mengatasi masalah sampah walaupun memang Indonesia tuh terbilang lambat lah dalam mengatasinya gitu. Nah, terus kalau pergerakan pemerintah itu menurutku pelan-pelan pemerintah tuh sudah ada kan suaraku? Ya ada. Kan pelan-pelan itu sudah mulai bergerak juga, soalnya di tempatku sendiri di pinggir Sungai Karangmumus dulu itu RT-nya nggak peduli gitu kita mau buang sampah di sungai, tapi sekarang tiap malam ada orang yang dipekerjakan buat ngambilin sampah-sampah kita. Jadi kayak perlahan gitulah. Dan kalau masalah sampah sendiri itu nggak cuman sampah aja yang jadi yang mencemari gitu loh, tapi limbah juga, limbah manusia, kayak maaf ini kalau misalnya orang buang air besar di sungai gitu, itu kan bisa juga termasuk ya. Itu sih dari aku. Terima kasih. Oke, makasih Uma. Ada lagi yang menanggapi? Kalau nggak ada, kita selanjutnya ingin bawa kasus baru. Halo, Nop. Ya, silahkan. Aku mau nambahin yang Melia tadi. Melia tadi bahas kebakaran lahan dan hutan kan? Iya. Gak apa-kah? Ya, silahkan. Mau nambahin aja sih, dari aku baca itu, kalaunya kebakaran hutan dan lahan di Kamboja ya, khususnya itu juga ada dari selain faktor alam juga ada dari faktor manusianya sendiri, yang kayak melakukan penebangan liar gitu buat curi kayu hutan, sama juga ada permainan politik gitu loh di jelang pilkada dari pemerintah gitu, kadang ngasih pemberian akses ilegal gitu buat mengambil kayu di hutan gitu. Itu aja sih, makasih. Oke, makasih. Selanjutnya ada dari Putri Aisyah. Silahkan. Tes, masuk aja suaraku. Ya, kedengaran. Jadi aku mau bawa isu ini sih, persoalan lubang tambang yang tidak ditutup kembali atau direklamasi sama PT-PT gitu. Jadi dari data sampai tahun 2020 kemarin itu diketahui sebanyak 1.735 lubang bekas olahan tambang itu ditemukan di wilayah Kalimantan Timur nggak diolah kembali. Jadi kedalamannya itu
sampai macam-macam sih, ada yang sampai 80 meter, sampai ada juga yang lebih dari 100 meter kedalamannya. Jadi kalau dianalisa itu terdapat di Kalimantan Timur yang tersebar di lokasi seperti Makroman, Palaran, Kutai Kartanegara, itu juga ada di beberapa daerah lainnya. Terus penyebabnya itu kalau dianalisa terletak di ini sih, UU Minerba terbaru kemarin yang disahkan melalui UU nomor 3 tahun 2020, di mana dalamnya itu nggak betul-betul ditetapkan persyaratan untuk mengisi lubang bekas tambang yang ditinggalkan. Jadi dalam UU Minerba tahun 2020 itu tidak menyinggung sama sekali tentang menutup lubang tambang setelah eksploitasi. Kegiatan bulan ini dianggap mahal bagi perusahaan tambang. Jadi karena itu pada umum mereka tuh hanya ditinggalkan aja, nggak direklamasi kembali kayak gitu. Dampaknya genangan yang mengisi lubang tersebut terhitung sampai tahun 2020 itu udah memakan korban sebanyak 37 orang. Itu diantaranya adalah anak di bawah umur 18 tahun. Terus lubang yang terus-terusan dikerus itu juga tanpa dilakukan adanya reklamasi itu dapat menyebabkan kerusakan ekosistem alam yang berpengaruh ke wilayah pemukiman sekitar lubang. Seperti tanah dan bangunan rumah itu mengalami kemiringan atau retak-retak gitu. Debu juga tersebar berlebihan. Beberapa juga diketahui mengalami kekeringan. Di suatu desa tertentu, ada namanya Desa Mulawarman, itu kemarin juga lumayan terkena dampak. Terus dampak itu kan dampak jangka pendeknya ya. Kalau jangka panjangnya, dalam jangka panjangnya itu hal ini dapat terbawa ke persoalan global warming sih. Jadi di mana dampaknya itu nggak akan cuma sampai di Kalimantan Timur aja, tapi bisa-bisa mendunia yang dampaknya itu bisa nenggelamin satu negara kayak di Maldives gitu. Kayak gitu. Udah sih itu aja dari aku. Kalau ada mau tanyain boleh. Ya. Oke. Terima kasih Putri. Ini kasusnya kita udah tahu ya, udah sering kayak tambang, masalah tempat pertambangan itu udah nggak asing buat kita. Mungkin ada yang penasaran. Apa aku boleh nanya nggak? Nah, silakan Bayu. Mbak Uti, itu terkait dari pemerintahannya udah ada actionnya nggak? Aku mau nanya itu aja sih. Kalau dari yang aku baca sih baru-baru tadi beritanya dari 2021 kemarin itu udah mulai kayak ngelakuin reklamasi gitu. Tapi diolahnya itu kayak dijadiin kayak taman rekreasi gitu-gitu. Karena karena menurut penelitian itu nggak bisa lubang yang udah diolah tambang gitu nggak bisa dihidupkan kembali jadi hutan. Jadi diolah kembalinya itu ke kayak taman rekreasi, ke fungsi lain. Oke, silakan Tessa, katanya mau menanggapi. Nggak mau membantah apa-apa sih, tapi kayak mau menyambung sama Putri tadi. Kalau memang di Kalimantan Timur itu yang signifikan tuh memang coal mining atau tambang batu bara. Menurut data jurnal UI yang aku baca, itu tuh Kalimantan itu bertanggung jawab menyuplai batu bara 90% ke seluruh Indonesia gitu. Terus menyuplai batu bara ke seluruh Indonesia itu untuk kepentingan pembangkit listriknya Indonesia, karena sampai sekarang pembangkit listriknya Indonesia itu masih batu bara. Nah, memang misalnya di Jatam di Samarinda itu udah pernah membuat riset kalau ternyata banyak loh dampaknya dari tambang batu bara ini. Tapi kita lihat juga nggak cuman ada dampak positif ataupun negatif dari adanya perusahaan-perusahaan tambang ini. Minusnya ya kita tahu ya, ecological damage itu banyak, kayak kerusakan lingkungan, sampai sosial yang kayak katanya tadi Putri, ada yang sampai meninggal di lubang tambang. Sebenarnya ada juga plus yang dirasakan sama warga lokal di situ, di mana dibukanya perusahaan tambang ini lapangan pekerjaan mereka tuh jadi terbuka, jadi banyak orang yang kerja di situ, terus kebutuhan listrik mereka tuh tercukupi. Juga perusahaan batubara ini juga secara nggak langsung membantu membangun infrastruktur di tempat mereka gitu loh. Untuk misalnya yang dari remote area yang
areanya itu susah dijangkau, jadi ada jalan gara-gara perusahaan tambang itu gitu. Terus jadi kalau kita lihat dari plus minus itu, sebenarnya penolakan kita kadang tuh nggak sejalan sama warga lokal yang merasa diuntungkan juga. Jadi di warga lokal tuh juga ngerasa ada ruginya, tapi ada untungnya juga sebenarnya gitu. Dan kalau misalnya kita lihat, kenapa sih permasalahan ini tuh selalu ada dan selalu muncul dan kayaknya nggak pernah bisa diatasi gitu. Karena dependensi Indonesia itu sama batu bara tuh tinggi banget. Pembangkit listrik yang tadi aku bilang, pembangkit listrik Indonesia itu masih batu bara dan nggak ada alternatif lain yang bisa mencukupi untuk seluruh satu Indonesia gitu. Terus dengan dependensi Indonesia itu di skala global itu kita udah lihat banyak negara-negara, organisasi internasional yang ngelarang pembangkit listrik tenaga batu bara karena itu damage-nya banyak banget ke pemanasan global. Jadi sebenarnya masalah ini tuh bukan masalah yang cuman kayak yang bisa kita lihat secara lokal aja, tapi ternyata masalah ini tuh sentral sampai ke pusat. Oh ternyata Indonesia yang juga bertanggung jawab, nggak cuman di warga Kalimantannya aja gitu. Terima kasih. Oke, thank you Tessa. Ada yang lagi yang menanggapi? Kalau enggak, kita ke kasus baru. Siapa yang mau bawa kasus baru? Kalau ada Huma. Silahkan. Iya, jadi tuh isu yang mau kuangkat itu masalah ini ya, kalau di Kalimantan Barat itu ada, kan kita tahu ya kalau Indonesia ini penghasil kelapa sawit yang besar buat di dunia gitu, nah salah satu yang terbesar. Nah jadi angka pekerja anak yang bekerja di sektor kelapa sawit itu cukup besar juga gitu. Nah, di mana mereka itu masih ada yang usianya 10 tahun, di bawah 10 tahun gitu. Pokoknya di bawah umur usia kerja lah gitu kan. Nah, terus dan keselamatannya itu nggak terjamin juga gitu. Nah, mereka nggak dikasih kayak alat keselamatan untuk melindungi mereka selama bekerja gitu. Dan upahnya mereka tuh biasanya di bawah rata-rata gitu karena mereka masih kecil gitu dan kerjanya tuh bisa sampai seharian, padahal kan itu kayak berpengaruh ke fisiknya mereka gitu, ke mereka nanti keselamatan mereka gimana. Itu sih kayak walaupun pemerintah tuh udah bikin undang-undang yang melindungi anak-anak pekerja anak gitu ya di Indonesia, tapi itu tetap masih banyak gitu loh sampai sekarang yang menjalankan praktek pekerja anak di perusahaan besar. Itu sih. Masih. Oke, ada yang ingin menanggapi mungkin dari kasusnya yang Humaira bawa? Kalau aku mau nanya. Ya, silahkan. Kan tadi juga dibilang tadi itu kan sebenarnya pemerintah itu udah punya peraturan untuk pekerjaan anak gitu kalau dilarang gitu. Kalau dari pemerintah daerah sendiri kan nggak mungkin kan dari pemerintah pusat ngelihat langsung ke daerah Kalimantan Timur. Mungkin ada kebijakan-kebijakan gitu dari pemerintah daerah. Kalau dari pemerintah daerah itu setahu aku tuh harusnya udah ada ya kayak pengawasan gitu, tapi masih banyak yang luput gitu loh, kayak karena nggak terdeteksi kayak pekerja anaknya. Jadi walaupun udah ada peraturan, udah dari pemerintah daerah juga sudah melarang gitu, tetap aja ada oknum-oknum nakal yang menjalanin gitu. Oke, makasih. Oke, ada lagi yang masih penasaran mungkin? Karena nggak ada, kita lanjut ke Rahma. Silahkan, Ma. Aku di sini mau ngangkat tentang isu kepunahan pesut Mahakam sih. Sebenarnya tadi kan udah disinggung duluan sama si Mary kan terkait tumpahan minyak itu kan ganggu habitatnya si pesut. Jadi kan pesut Mahakam ini kan kayak
hewan endemiknya Kalimantan Timur lah istilahnya. Terus dilindungi banget. Nah, dia tuh isu kepunahan ini nih, isu kepunahan pesut mahakam ini nih sebenarnya itu jadi concern juga sama pemerintah Kalimantan Timur, sebab di tahun 2020 itu jumlahnya tuh udah sekitar 80 sampai 81 ekor doang di Sungai Mahakam itu. Kan pas 2019 itu diperkirakan ada 4 pesut yang mati tuh di Sungai Mahakam. Nah, indikasinya itu ya dilakukan namanya tuh, pas dilakukan pembedahan ternyata di kerongkongannya itu ada nilon sama jaring plastik gitu yang digunakan buat mancing. Nah, jadi tuh untuk pemerintah sendiri tuh sebenarnya dia udah nyediain lahan konservasi buat si pesutnya ini seluas 431.000 hektar gitu. Gitu aja sih kalau dari aku, isu yang aku angkat. Oke, makasih. Ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Nova, aku mau nanggapin. Iya. Kalau emangnya kalau pesut mahakam ini punah gitu, kepunahannya berpengaruh kah ke kota Samarinda, kayak apakah perekonomian bisa tergoncang atau gimana gitu? Apakah ada pengaruh yang akan berpengaruh ke kota gitu lah? Aku mau nanggapin ya. Jadi kalau setahu aku kan pesut mahakam ini kan termasuk dari salah satu ekosistem ya. Kalau misalnya salah satu dari rantai ekosistem itu punah, ya pasti dia bakal berpengaruh ke lingkungan lainnya gitu loh. Di ekosistemnya Sungai Mahakamnya itu. Oke, terima kasih Rahma. Iya. Oke, ada lagi? Atau ada yang mau bawa kasus baru? Atau udah nggak ada? Aku mau nambahin. Iya, silahkan. Aku mau nambahin yang tentang kebakaran hutan. Jadi itu dampaknya mungkin ya. Jadi itu kayak ada di tahun 2019 itu ada kayak kebakaran hutan di Kabupaten Berau. Lebih tepatnya itu di Desa Dayak Tumbit. Nah, jadi tuh kayak kebakaran hutan ini lumayan mengganggu ya, apalagi tuh sudah mulai merambat sampai ke pemukiman, yang membuat itu warga sekitar itu mulai sakit karena kan menghirup udara yang kotor. Terus juga dampak dari kebakaran hutannya itu bahkan penerbangan tuh sampai ditutup di Bandara Kalimarau gara-gara jarak pandangnya itu kayaknya terlalu pendek gitu. Nah, jadi menurutku kebakaran hutan itu tuh lumayan mengganggu aktivitas masyarakat gitu. Mungkin dari aku itu aja. Oke, makasih. Silahkan Bayu. Ini suaraku dengaran nggak? Dengaran. Nah, jadi itu aku mau bawa isu pencemaran air, tepatnya itu di Sungai Perak, di Desa Bermai, di Kutai Barat. Nah, kapan sih isunya terjadi itu? Nah, isunya itu terjadi diketahui warga sejak 21 November 2019. Diindikasikan pencemaran ini tuh sebagai pencemaran air karena terdapat buih di aliran sungai yang berbau menyengat, dan satwa sungai lainnya yang ikut mengapung di aliran sungai. Nah, menurut aku kenapa ini bisa terjadi jadi kayak isu global gitu, karena Sungai Perak itu adalah sumber kehidupan yang melintasi desa tersebut. Hingga pencemaran ini tuh terjadi, sungai tersebut itu jadi nggak bisa dimanfaatkan sebagai wadah bagi warga menjalankan aktivitas kesehariannya. Terganggunya aktivitas warga inilah yang menjadikan masalah ini sebuah isu yang ada di Kalimantan Timur, gitu kan. Pencemaran ini tuh awalnya bermula karena adanya aktivitas perusahaan di wilayah
tersebut, intensnya kegiatan perusahaan pengolahan industri sawit dan penggalian tambang yang telah ada sejak 2015 membuat sungai kerap kali bermasalah. Ditambah itu tingginya curah hujan ketika musim hujan membuat masalah ini tuh semakin jadi. Limbah-limbah perusahaan itu mengalir ke sungai dan membuat sungai tidak layak saat hujan turun. Penelitian itu terkait kadar pencemaran air itu tuh sudah dilakukan sama dinas terkait sebagai bukti adanya pencemaran yang mengganggu aktivitas warga setempat, untuk menghasilkan adanya bukti pencemaran yang mengganggu aktivitas. Itu aja sih yang aku bawa. Oke, makasih Bayu. Ada yang Aku mau nanya. Ya, silahkan Melia. Jadi kan tadi kan Bayu ngangkat isu pencemaran nih. Kenapa sih? Terus apa ya? Apakah isu pencemaran ini berkaitan sama isu-isu lain yang mempengaruhi kehidupan manusia gitu? Itu sih yang mau aku tanya. Kamel, maksudnya ada keterkaitan sama isu lain gitu. Kalau menurut aku kan awalnya pencemaran ini tuh awalnya tuh sungai yang tercemar itu membuat warga harus membeli air bersih gitu kan. Dampaknya warga itu tuh nggak punya air bersih di wilayahnya karena sungai itu tuh merupakan sumber kehidupan mereka. Jadi tuh warga kemudian harus membeli air bersih, sedangkan warga yang hidup tidak berkecukupan itu nekat menggunakan air sungai yang tercemar. Nah, tadi kan Faya udah menyinggung masalah stunting yang disebabkan oleh kekurangan gizi. Nah, masyarakat yang menggunakan air sungai yang tercemar ini tuh kemudian nantinya bakal mempengaruhi gizi masyarakat yang ada di desa tersebut. Makanya isu ini tuh punya keterkaitan gitu loh dengan isu lainnya. Bahkan yang awalnya hanya pencemaran. Nah, terutama isu ini tuh dianggap berawal dari perusahaan-perusahaan yang tidak menghormati alam dengan mencemari sungai tersebut. Gitu aja sih, Mel. Oke. Oke, makasih. Silahkan yang lain. Atau mungkin tiba-tiba ada pencerahan mau nanya sama suatu kasus yang udah lewat tadi, silahkan. Oh iya, yang Jumi tadi, aku boleh nanya Kak Jum? Nah. Ya, tadi kamu kan bilang apa ya, erau. Itu tuh aku kurang paham sih. Maksudku, kamu kan bawa erau, itu masalahnya di mana gitu loh, yang merujuk ke itu tuh sebagai isu global gitu. Nah. Oh, jadi kan erau ini merupakan salah satu pesta ya, festival. Nah, gimana kita tahu juga Jawa salah satunya merupakan pusat kebudayaan yang sangat dikenal dunia gitu kan. Bukan hanya Jawa sih sebenarnya, cuman Jawa paling banyak kita tahu gitu kan. Tapi kalau Kalimantan dan misalnya Sulawesi dan lain-lain kan biasanya kurang terekspos seperti itu. Nah, makanya pada waktu di tahun 2010 ini kalau nggak salah tahun 2013 kemarin itu kan ada festival erau ini berkolaborasi dengan perhelatan festival yang lain. Nah, dia itu membentuk kerjasama melalui yang namanya EIFAF, itu Erau International Folklore dan Art Festival. Nah, ini kan Nah, dikatakan di sini tahun 2013 menjadi penanda era baru dari pelestarian budaya warisan Kutai Kartanegara. Nah, ini untuk pertama kalinya erau disandingkan dengan perhelatan budaya. Nah, itu ada perhelatan budaya
tradisional dari berbagai negara. Nah, disinilah Erau bisa terekspos ke mancanegara gitu. Nah, di berbagai kesenian juga dan tradisi di lingkup Kesultanan Kutai bersanding dengan warisan budaya yang lain, berbagai bangsa penjuru dunia gitu. Nah, ini juga kan merupakan ajang memperkenalkan gitu kan, Erau ini apa sih? Kan kita tahu Erau itu kalau tidak salah yang aku tahu setiap tahun itu Erau diadakan. Nah, ini kan menarik gitu ya. Nah, juga para delegasi kan dari berbagai negara juga diundang untuk terlibat dalam berbagai ritual adat yang berlangsung pada saat Erau itu juga. Jadi ini kerjasama ya, ada kerjasama di dalam suatu organisasi gitu. Itu sih Nov, kalau ada yang mau ditambahkan mungkin yang lain. Oke, makasih Jum. Silahkan. Ada lagi nggak yang mau bahas tadi atau bahas yang lain? Udah nggak ada lagi kah? Aku tidak boleh ya? Ya, silahkan. Oke, kalau aku sih mau ngangkat isu tentang pembangunan pabrik semen sih. Yang kemarin 2019 itu lagi hangat-hangatnya kalau salah. Itu rencananya pembangunan kan akan dilaksanakan di daerah sekitar kawasan Kars Sangkulirang Utim gitu. Nah, itu banyak sekali mendapat tantangan gitu dari segala kalangan, baik itu dari mahasiswa, pegiat lingkungan, bahkan juga termasuk kepada masyarakat lokal. Nah, kalau menurut saya mengapa kemudian isu ini penting untuk diangkat ke isu global, karena dari sepemahaman saya, kawasan Kars Sangkulirang itu tidak cuma kawasan Kars Sangkulirang sih. Kawasan Kars itu merupakan salah satu dari, bisa dibilang, tandon air raksasa gitu. Jadi ketika kawasan Kars itu rusak, maka ekosistem, kemudian kehidupan sosial di sekitar kawasan Kars itu akan terganggu. Karena pertama, kawasan Kars itu di dalam bagian bawahnya itu merupakan gua-gua yang banyak sekali tergantung air yang bisa digunakan oleh berbagai macam hewan, kemudian juga sebagai sumber mata air dari masyarakat sekitar. Nah, kemudian teman-teman mungkin pernah dengar dengan istilah perdagangan karbon. Nah, jadi kawasan Kars itu merupakan salah satu kawasan terbesar, Kars terbesar. Nah, kawasan perdagangan karbon itu salah satunya bergantung pada kawasan Kars. Karena apa? Karena daerah Kars itu merupakan kawasan yang mampu untuk menangkap karbon yang dihasilkan oleh kendaraan dan polutan sebagainya. Jadi kalau seandainya pembangunan pabrik semen itu dilaksanakan, dan walaupun itu tidak secara langsung bersinggungan dengan kawasan Kars, tapi saya yakin bahwa karena pabrik semen itu bahan dasarnya adalah batu gamping atau batu kapur, maka tidak menjadi mustahil bahwa bahan baku itu akan diambil dari kawasan Kars. Dan itu akan berpengaruh pertama kepada masyarakat, mulai dari kehilangan sumber air bersih, kemudian masalahnya akan berlanjut kepada ekologi, kemudian berdampak pada
secara global, di mana kemungkinan terbesarnya adalah peningkatan gas karbon dioksida, dan itu akan memperparah kondisi climate change yang sedang kita alami saat ini. Gitu. Dan itu masih akan ada efek domino lain ya, yang sepengalaman saya belum dapat. Terima kasih. Mungkin dari saya itu aja sih. Ya, makasih Jumi, silahkan Jum. Oke. Bentar. Jadi kalau ini kan tadi bahasanya tadi Nova kan nanggapin gimana, kenapa sih RO ini bisa jadi apa tadi itu isu internasional. Nah, mau ini juga tadi kalau ternyata mau nanya juga, RO itu nggak dilaksanakan setahun sekali ya? Dulu 4 tahun sekali kalau nggak salah. Tapi karena 4 tahun sekali. Makin ada setahun. Oh iya, soalnya baru baca. Saya kira tuh dilaksanakan setahun sekali. Nah, juga ya ini ternyata RO ini pernah pada tahun berapa ya? Tidak disebutkan. Nah, dulu pernah di RO ini sejumlah negara tampil di Tenggarong. Itu yaitu Bulgaria, Cina, Taipei, India, Jepang, Korea Selatan, Polandia, Rusia, Thailand, dan India. Nah, dan juga ada kolaborasi dengan kesenian-kesenian Indonesia yang lainnya. Nah, ini kan menandakan bahwa RO itu unik ya, ada keunikan di festival RO sehingga masyarakat internasional melirik juga RO di samping mereka sering mengajak kerjasama di Jawa gitu kan. Jadi antara lain kan misalnya kalau Thailand gitu kan, India, mereka kan punya budaya-budaya yang khas gitu, dan juga ya mancanegara juga. Jadi mungkin ini bentuknya lebih ke kerjasama yang pastinya. Itu aja sih, Nov. Maaf kalau tadi aku salah, soalnya saya kira tuh RO dilaksanakan setahun sekali, setiap tahun gitu. Jadi maaf gitu. Enggak, terima kasih. Emang setahun sekali kok. Emang setahun sekali ya. Iya. Aku mau nanggepin, boleh nggak? Iya, silakan Min. Iya, tadi tuh aku dengar kan katanya RO tuh 4 tahun sekali. Setauku dari dulu RO itu dilaksanainnya setiap tahun itu cuma sekali sih, nggak pernah RO 4 kali. Kayak ngapain juga gitu kan RO 4 tahun sekali. Terus tuh ya itu aja sih, aku bingung aja dapat info dari mana gitu bisa 4 tahun sekali. Oke, nah sudah diluruskan setahun sekali. Itu 4 kali setahun atau 4 tahun sekali sih? Mungkin. Pokoknya setahun itu pasti setahun sekali, Jum. Dia tuh di pertengahan tahun biasanya. Itu pengalaman dari bapak saya sih, mungkin sekitar tahun 80 gitu. Sudah lama banget. Belum lahir. Oke, makasih. Ya, waktu akses jalan belum ada dan orang-orang masih menggunakan kapal sebagai transportasi dari hilir ke hulu gitu. Sampai dibawa ke kota yang lama. Nah, kalau sekarang kan sudah enggak. Oke, makasih guys. Ada lagi yang ingin ngomong? Selagi masih ada waktunya sini. Kayaknya udah cukup ya. Mungkin aku tutup. Apa ya, silahkan. Mau nambahin sedikit aja sih, apa yang soal persoalan sampah tadi. Jadi kan yang baru aku baca itu kan ada pulau-pulau di sekitar Berau gitu, yang pulau-pulau kecil di sekitar Belambangan gitu, yang ada mereka tuh sampah-sampah impor itu menumpuk di sana gitu, dari Tiongkok, Malaysia, Singapura dan sebagainya gitu. Dan pulau-pulau itu tuh tempatnya penyu-penyu untuk
bertelur gitu, dan sampah-sampah itu tuh kayak ada sampah rangka televisi, terus sampah-sampah plastik sama pecahan beling kaca gitu, dan itu tuh berdampak sama penyu-penyu yang ada di sana. Bukan waktu yang lama banget buat pemerintah di daerah situ dari tahun 2018 sampai sekarang 2021 buat mengatasi sampah yang ada di sana gitu. Itu aja sih. Oke, makasih Pak ya. Yang lain? Aku mau tanya, Nov. Ya, Risna. Tapi ini untuk umum aja nggak apa-apa nggak? Yang untuk yang ngambil isu tambang tadi. Nah, aku mau nanya, bisa nggak sih isu tambang itu tuh naik ke isu global, sedangkan pemerintah setempat itu menganggap isu tambang itu bukan isu yang terlalu penting. Contohnya aja kayak statementnya Bupati Gubernur Kaltim yang bilang masalah adanya korban di isu tambang itu bilang ya itu sudah ajalnya. Berarti kan bisa dibilang gubernur kita itu ya nggak terlalu menganggap tambang itu isu yang penting banget sampai bisa naik ke isu global. Itu aja sih. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab. Mungkin dari yang bawa kasus tadi. Aku mau jawab dikit deh. Iya, silahkan. Mungkin isu globalnya itu lebih ke dampaknya sih, yang kayak lubang dibiarin terus jadi kekeringan dan ujungnya bakal climate change gitu. Dan dampaknya itu nggak cuma di Kalimantan Timur juga, kayak bisa ke negara-negara lain. Kayak ada yang bakal tenggelam, kayak Jakarta tenggelam gara-gara persoalan tambang itu bisa juga. Gitu. Nah, isu global itu karena dampaknya sih, bukan karena tambangnya aja. Itu gitu sih. Terus kalau statementnya gubernur itu, menurutku lebih ke personal dia yang lebih apa ya, kurang sensitif gitu sama isu yang ada. Udah sih itu aja menurut Risna. Kasih kalau saya mau tambahin. Aku mau nambahin dong. Itu kan tadi pertanyaannya bisa nggak sih isu itu tuh naik ke jadi isu global. Kalau dampaknya iya bisa masuk ke isu global, dan di penanganannya tuh juga WWF sama Greenpeace itu udah sampai nge-warning ke Kalimantan Timur sama ke pemerintah Indonesia kalau misalnya nggak boleh lagi pakai batu bara gitu. Terus juga untuk respon dari gubernur yang agak acuh nggak acuh gitu, itu kan apa ya, ya personalnya dia sih. Cuman isu ini tuh udah dipandang sama organisasi internasional sama masyarakat internasional kalau misalnya ini sesuatu yang harus ditangani gitu. Sementara ya Pak Isran, nah itu tuh isu ini tuh sudah dilihat sama orang-orang global di dunia gitu loh. Jadinya apakah bisa naik? Bisa gitu. Terima kasih. Oke, makasih buat tanggapannya. Dari teman-teman yang lain? Ya, nambahin dikit ya, Nok ya. Ya, silahkan. Kalau ditanya sama Risna tadi bisa nggak jadi isu global, itu jelas bisa sih. Karena betul yang dibilang teman-teman tadi, secara langsung mungkin dampak dari pertambangan ini tidak terasa. Bisa dibilang dampak jangka pendeknya tidak terasa gitu, tapi ke depannya dampak jangka panjang itu akan terasa. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri, karena rumah saya di daerah rumah saya itu merupakan daerah pertambangan gitu ya, agak jauh sih ya. Dampak jangka pendeknya itu mungkin seperti ada yang tadi bilang bahwa tidak melulu pertambangan itu memberikan dampak yang negatif. Dampak positifnya itu membuka lapangan pekerjaan. Nah, tapi lapangan pekerjaan yang dibuka oleh tambang itu
hanya bersifat sementara gitu. Banyak dari teman-teman saya, kemudian keluarga saya yang kemudian mengalami PHK karena bisa dibilang batu baranya tutup, habis gitu. Nah, apa yang kemudian ditinggalkan oleh batu bara tersebut? Yang tadi, lubang-lubang tambang yang bahkan sampai sekarang tuh masih menganga, dan juga daerah sekitar rumah saya itu mulai tergenang air gitu. Bahkan ketika saya berangkat, mungkin teman-teman kalau ada yang berasal dari daerah Makroman, kemudian Pola Atas, itu ketika melewati daerah Pelita 7, itu kalau habis hujan pasti daerah situ banjir. Dan banjirnya cukup dalam. Nah, itu dampak jangka pendeknya. Kemudian kalau dampak jangka panjangnya, kalau teman-teman pernah jalan ke daerah Handil 2, itu banyak sekali lembah tambang di sana. Nah, di sana itu banyak jalanan yang mulai amblas. Bahkan beberapa tahun yang lalu, mungkin teman-teman juga aware terhadap kasus ini, yaitu runtuhnya jalan di daerah Muara Sanga-Sanga. Itu yang pertama. Itu mungkin jalan putus, dan karena lubang tambang yang terlalu dalam, sehingga badan jalan yang tinggi itu runtuh ke bawah. Dan akhirnya akses jalan terputus. Kemudian masih di daerah Sanga-Sanga juga, itu daerah Kampung Jawa, yang kemarin jalannya juga sempat putus. Itu saya lihat sendiri, rumah orang itu turun ke bawah. Dan itu sangat-sangat merugikan karena dalam jangka waktu beberapa hari itu jalan sama sekali tidak dapat diakses. Kalau dibilang jangka panjangnya, tentu berkaitan dengan deforestasi tadi ya. Ada yang beberapa teman yang mengangkat tentang deforestasi. Nah, kalau bicara deforestasi, otomatis ya termasuk bakal ke climate change, terus juga nanti bakal ke ekologi. Nah, itu kalau di masyarakat kita ya, masyarakat awam yang tahunya cuma memenuhi kebutuhan perut, itu bukan jadi hal masalah. Yang penting bisa makan. Tetapi bagi masyarakat di negara-negara maju yang mereka sudah menggunakan bahan bakar non fosil seperti tenaga surya, kemudian pembangkit listrik tenaga angin, arus laut, penggunaan bahan bakar batu bara ini sebenarnya sangat merugikan gitu. Karena menambah zat karbon dioksida, kemudian memperparah sih efek climate change juga. Itu sih kalau dari saya plus pengalaman saya. Thanks. Dari itu aja. Mulai sebenarnya. Oke, makasih buat tanggapannya teman-teman. Karena juga waktunya udah mau habis. Makasih yang udah berpartisipasi aktif buat diskusi kali ini. Aku udah catat kok nama-namanya. Diskusinya sampai sini aja. Aku tutup. Oh iya, jangan lupa. Aku absen dulu ya, aku lupa. Silahkan. Kalian nggak ada catat kan pasti? Nggak ada juga dicatat. Aku screenshot ya. Yang slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah. Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.